Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lesi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Maria. Gimana kabar Bu Lesi hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin, Ibu. Baik-baik saja. Bagaimana kabarnya dengan Bu Maria? Alhamdulillah, saya juga baik nih. Iya Bu Lesi, tadi Bu Lesi tuh WA saya mau ngajak ngobrol nih. Iya nih Bu Maria. Kebetulan saya itu butuh temen buat curhat. Ada sedikit masalah sih gitu. Makanya saya WA Bu Maria, pengen temen ngobrol gitu. Oh, jadi ya udah kita ngobrol deh, tapi kayaknya nggak bisa Oke. terlalu lama ya Bu Lesi ya. Mungkin sekitar 10 sampai 15 menit nih kita eh, emang Bu Lesi hari ini apa yang mau dibicarain nih? Hmm, Gini ya Bu, jadi kan saya ini ada yang beberapa hal yang ada di pikiran aku nih ya Bu, yang ingin dibicarakan sama Ibu ini. Terutama dalam masalah, pembelajaran saya di kelas, Bu, gitu. Jadi saya itu kan mendapatkan beberapa kendala dalam proses pembelajaran saya. Ya. Saya kebetulan kan saya ini mengajar IPA, Bu. Terus kemarin saya sempat memberikan materi ke siswa-siswa itu tentang di bab apa, gerak dan gaya. Terus submaterinya itu adalah hukum Newton. Nah, saya kok merasa murid-murid saya itu kelihatan sulit ya, Bu, dalam memahami hukum Newton ini. Oh, jadi Bu Lesi ini sekarang ini sedang mengalami kesulitan dalam mengajarkan materi hukum Newton kepada murid di kelas 7. Begitu ya Bu Lesi ya? Iya, Bu, rasanya kok saya kesulitan banget ya memberikan atau mengajarkan materi itu ke siswa, Bu. Oh, oke Bu Lesi. Nah, tapi kan karena waktu ngobrol kita cuma pendek nih, kira-kira Bu Lesi ingin mendapatkan apa nih dari diskusi kita hari ini? Nah, kalau harapan saya sih sebenarnya, makanya saya ingin berdiskusi dengan Ibu itu, saya itu bisa mendapatkan solusi atau hal-hal yang bisa saya lakukan, Bu, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan, murid saya, terutama bagi saya mungkin ya pribadi sebagai guru, dalam memberikan materi hukum Newton ini, Bu, gitu. Hmm, oke oke. Berarti kira-kira apa nih yang bisa Bu Lesi lakukan nih supaya murid Bu Lesi itu bisa memahami tentang hukum Newton? Ya, gini Bu Maria, supaya murid-murid saya ini mudah memahami tentang materi hukum pidana ini saat sebenarnya saya kemarin saat mengajar materi kemarin ya, itu saya itu memberikan penjelasan ke siswa itu dengan metode bukan dengan metode ya Bu, tapi sebetulnya ketika saya selesai memberikan pengajaran, saya mencoba untuk melakukan tanya jawab. Dan di akhir pembelajaran saya memberikan pertanyaan gini ke siswa, apakah kalian sudah paham tentang materi hukum Newton? Dan mereka serempak menjawab, Bu. Terus, nah, kan mereka itu menjawab udah paham. Nah, otomatis kan saya harus untuk memberikan keyakinan ya Iya. sejauh mana siswa saya ini bisa memahami materi, ya saya pada saat itu memberikan contoh-contoh soal, Bu. Nah, setelah mereka mengerjakan kerjakan dan selesai dari kelas dan saya mencoba memeriksanya, kok ternyata nilainya semuanya pada jelek-jelek semua, Bu. Padahal saya kan sudah memberikan banyak contoh, terus juga memberikan pemahaman pemahaman saya terhadap hukum Newton itu ke setiap bukan ke setiap sih kepada siswa-siswa saya ini Bu agar mereka ini paham gitu. Ternyata setelah saya periksa ternyata emang pada salah semuanya. Kalau dilihat dari situ berarti anak-anak ini belum paham seperti itu, Bu. Begitu ya. Eh, baik Bu Lesi. Tapi kalau menurut Bu Lesi nih, siswa-siswa yang paham tentang hukum Newton itu tuh yang seperti gimana sih? Kalau menurut saya sih siswa yang paham hukum Newton itu
bagaimana seorang siswa itu dapat mengetahui hukum Newton itu sendiri, kan hukum Newton ini ada 3 hukum, satu Newton 1, 2, dan 3. Mereka itu sudah tahu. Terus juga mereka bisa membedakan contoh hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Terus mereka juga tahu mengetahui rumusnya Ibu gitu. Seperti itu Bu, kalau menurut saya. Oke, jadi kalau menurut Bu Lesi itu anak-anak yang paham tentang hukum Newton itu kalau mereka masing-masing paham tentang hukum Newton ya. Contoh hukum Newton, terus mengetahui hukum Newtonnya bagaimana, terus rumusnya juga. Berarti kayak gitu ya yang Hmm, ideal ya, begitu ya Bu ya? iya ya, iya Bu, betul sekali. Itu sih menurut saya yang idealnya. Hmm, kalau begitu nih, kalau menurut Bu Lesi itu yang ideal, kira-kira anak-anak di kelas Bu Lesi itu ada di level mana? Jadi kan kita bisa ini ya, misalnya anak yang paling paham itu ada di level 10, terus anak yang nggak Ya paham itu betul. ada di level 1. Kalau menurut Bu Lesi, Ya ya anak-anak di kelas Bu betul. Lesi itu udah sampai di tahap level mana tuh kira-kira? Nah, kalau saya amati di sini Bu, murid-murid saya itu kan di kelas itu beragam juga ya Bu. Nah, di sini saya apa, kalau menurut saya pribadi sih Bu, untuk anak-anak yang misalkan yang belum sama sekali paham akan misalkan hukum Newton itu seperti apa, contohnya juga bagaimana, rumusnya bagaimana, itu mungkin kalau menurut saya itu masuk ke level 1. Tapi kalau misalkan ada juga sih ya Bu, kalau menurut saya misalkan ketika siswa itu mereka tahu hukum Newton 1, 2, 3, terus juga bisa membedakan bagaimana contoh dari hukum Newton dari masing-masing hukum Newton itu, serta dia bisa mengerjakan soal walaupun mereka itu masih salah gitu ya, tapi di mereka sudah tahu gitu rumusnya. Itu saya masukkan ke level 5 Ibu gitu. Untuk Oh, idealnya gitu. oh, jadi oke. Jadi menurut Bu Lesi itu murid-murid Bu Lesi itu sekarang ada di level 5. Kira-kira Hmm. kira-kira ada nggak kemungkinan murid-murid Bu Lesi itu bisa sampai di level 10 untuk pemahaman tentang hukum Newton ini? Kalau menurut saya sih sebenarnya bisa-bisa saja sih Bu, mereka ini kalau misalkan mereka bisa mengetahui hukum Newton, bisa membedakan contoh-contoh dari hukum Newton, terus juga dia bisa misalkan memahami, mengetahui rumus dari hukum Newton, itu bisa Bu mereka masuk ke level 10 gitu. Oke, oke, oke. Berarti kalau menurut Bu Lesi nih, kira-kira apa sih yang bisa Bu Lesi lakukan untuk membantu murid-murid Bu Lesi yang sekarang ada di level 5 itu bisa memahami materi hukum Newton? Kira-kira Bu Lesi bisa bantu apa nih? Sebenarnya sih baru saya pikirkan sih Bu Maria, apa yang bisa saya lakukan agar murid-murid, itu paham akan hukum Newton. Saya sih ada beberapa ide ya Bu Maria gitu. Wah, ide apa itu Bu Lesi? Nah, gini, jadi kan, kalau kemarin itu kan saya hanya menggunakan metode ceramah. Saya ke anak hanya misalkan mendiktekan, misalkan ini loh, atau misalkan anak ini disuruh ya, kemarin saya menyuruh anak itu mencatat aja hukum Newtonnya, bunyi hukum Newtonnya, contoh hukum Newtonnya, lalu saya kemarin memberikan contoh soal dan bukan misalkan ya, dan ketika itu saya langsung memberi jawabannya di papan tulis. Nah, tapi saya renungkan, Bu, apakah di usia murid-murid saya ini di kelas 7 itu bisa memahami sesuatu dengan mudah jika menggunakan media yang konkret atau nyata? Nah, sebenarnya saya ingin merancang pembelajaran yang interaktif, Bu. Di sini saya ingin menggunakan media pembelajaran yang konkret, misalkan yang inovatif dan juga menyenangkan di dalam kelas. Ya, mungkin saya nanti
akan mencari video-video di YouTube. Biasanya kan kalau anak-anak suka itu ya suka sama kartun nih. Kalau Mhm. misalkan saya menayangkan dia apa, menayangkan atau memberikan apa, materi ke anak-anak dengan bentuk kartun, mungkin mereka akan lebih bersemangat buat nontonnya, Bu. Nah, dari situ nanti saya akan membuat menggunakan benda konkret untuk alat bantunya. Nanti ketika mereka itu praktek, misalkan nanti saya akan menyiapkan bola kasti, terus juga mobil-mobilan, terus juga ada pemberat atau yang berbeda dengan masa-masanya. Nah, dari situ mereka dari yang tadi mereka Mhm. tonton bisa mempraktekannya gitu, agar si murid-murid ini bisa paham, Bu. Dari yang mereka lihat bisa dicoba dari hukum Newton dari masing-masing hukum Newton itu, Bu, gitu. Ih, bagus tuh Bu Lesi. Tapi kira-kira gimana ya prosesnya? Kalau prosesnya sih sepertinya nanti saya setelah memberikan materi dengan memuatkan film itu, film animasi, nanti saya akan mengelompokkan siswa menjadi 3 kelompok. Terus nanti untuk bagaimana prosesnya nanti saya ke siswa akan memberikan pertanyaan. Misalkan siapa yang suka pelajaran matematika, siapa yang menyukai pelajaran IPA, siapa juga yang menyukai pelajaran olahraga. Nah, di situ kan saya mengetahui minat dari si siswa tersebut nanti. Nah, setelah pengelompokan sesuai dengan minat, nanti saya akan membagikan lembar kerjanya, Ibu. Nah, otomatis kan setiap kelompok itu pasti tidak akan sama lembar kerjanya pasti akan berbeda-beda sih Bu, kayak seperti itu. Terus juga nanti saya akan berikan yang tadi itu alat-alat percobaan yang tadi ada mobil-mobilan, misalkan bola kasti dan yang lainnya. Jadi mereka setiap kelompok ini dan sesuai keminatannya mereka melakukan percobaan yang berbeda, Bu. Terus juga ketika mereka sudah selesai melakukan percobaan itu nanti akan ada seksi untuk mempresentasikan di depan kelas, Ibu, seperti itu. Tuh. Wah, oke oke, bagus banget ya Bu Lesi ya. Nah, dari proses yang tadi itu kira-kira, kalau menurut Bu Lesi, itu proses yang tadi rencana aksi Bu Lesi itu dilakukan, terus ukuran keberhasilannya itu bagaimana? Kalau ukuran keberhasilan dari rencana saya ini sih, murid-murid dapat mempraktekkan hukum Newton, terus juga mengetahui contoh-contohnya, serta mengetahui juga rumus-rumusnya, Bu, itu. Oh, baik baik Bu Lesi. Jadi menurut Bu Lesi, eee dari rencana aksi ini nanti ada ya ukuran keberhasilannya. Tapi kira-kira untuk Ya, pelaksanaannya betul. ini akan ada kendala nggak kira-kira yang akan Bu Lesi hadapi untuk penerapannya kira-kira? Kalau untuk kendala sih pasti ada ya, Bu, terutama yang pertama mungkin kendalanya yaitu waktu, kendala di waktu. Terus juga kan saya harus menyiapkan media-medianya, ya apa yang saya butuhkan, terus juga alat untuk peraganya juga ya gitu. Terus juga, mungkin selain waktu, alat peraga mungkin saya bisa nanti melihat ruangannya juga, kondusif atau tidaknya gitu ya atau muat atau tidaknya, misalkan saya harus memperhitungkan sampai sana. Bagus bagus bagus, baik Bu Lesi. Terus kalau menurut Bu Lesi nih kira-kira perlu berapa waktu lama ya untuk mempersiapkan media-media tadi yang dibutuhin? Terus kira-kira dari kendala yang Bu Lesi akan hadapi, solusinya kira-kira gimana? Karena pelajaran ini masih kurang lebih 3 hari lagi, 3 hari lagi ya, Bu. Saya sih jadi bisa menyiapkan sih, Bu, untuk media-medianya juga dari media-medianya, alatnya dari sekarang. Jadi saya bisa menyusun dulu ya langkah-langkah pembelajarannya nanti seperti apa, terus juga membuat lembar kerja peserta didiknya seperti apa, terus juga mungkin yang terakhir saya tadi sebutkan untuk menyiapkan ruang agar tempatnya bisa leluasa untuk anak-anak gitu, Bu. Untuk anak-anak belajar di dalam kelas.
Terus juga dengan cara mungkin ada sebagian misalkan meja dan kursi saya dipinggirkan dulu sedikit gitu ke pinggir agar mereka ketika melakukan percobaan atau melakukan praktik bisa dengan leluasa tuh. Baik baik Bu Lesi. Kira-kira sekarang ada nggak nih orang yang bisa bantu Bu Lesi untuk mempersiapkan pembelajaran ini? Kira-kira kalau menurut saya sih ada sih Bu. Tapi saya minta mungkin nanti akan ada minta bantuan dari Bu Aminah sebagai rekan kerja rekan bukan kerja, rekan sejawat saya untuk rencana aksi nyata ini dan saya ini kan bisa saling melengkapi lah gitu ya di antara saya dan Bu Aminah bisa saling melengkapi dan mungkin juga Bu Aminah bisa menerapkan pembelajaran yang saya lakukan di kelasnya jadi kita saling berkolaborasi seperti itu. Baik baik Bu Lesi. Terus kira-kira kapan nih Bu Lesi mau menerapkannya di kelas? Rencananya nanti hari Kamis Bu Maria. Ya. Oke, baiklah Bu Lesi. Kita review sebentar ya hasil yang diskusi kita kali ini ya. Yang udah Bu Lesi Ya. dapatkan nih dalam sesi perbincangan atau diskusi kita kali ini. Coba jadi di review gimana nih kira-kira Bu Lesi? Kalau di review ya tadi kan awalnya saya tuh bingung sih Bu ya, tentang masalah murid-murid saya yang tidak paham tentang hukum Newton. Tapi, di akhir ini saya jadi, tahu ya, tahu yang saya lakukan, yang saya harus lakukan, yang saya harus persiapkan untuk pembelajaran hukum Newton ini, Bu. Terus agar si siswa-siswa tersebut dapat memahami dengan menggunakan media yang konkret dan pembelajaran yang interaktif serta menyenangkan. Saya juga akan berkolaborasi dengan rekan saya Bu Aminah sebagai teman sejawat saya ini. Eh, saya jadi merasa bersemangat ya Bu ingin segera mencobanya seperti itu Bu. Wah, keren nih Bu Lesi nih. Kalau gitu kita ketemu lagi minggu depan ya Bu Lesi ya. Saya pengen denger nih cerita tentang Oh, keseruan belajar hukum oh Newtonnya iya ya iya Bu Lesi. benar-benar. Jangan Boleh Bu, lupa. boleh ya. Terus, Boleh Bu ya. baik. Boleh Kalau boleh. ada apa-apa nanti jangan lupa hubungin saya ya kalau butuh support gitu. Eh, pasti Bu, nanti saya hubungi Bu Maria. Terima kasih lah ya Bu ya Oke, atas sama-sama. waktunya sudah bersedia Sama-sama. gitu menemani saya Iya, Bu mendengarkan Lesi. keluh kesah saya. Sama-sama Bu Lesi, Ya, terima kasih juga ya. Sampai ketemu minggu ya, depan Bu Lesi dengan cerita yang lebih seru pastinya ya. iya, oke. Terima kasih Bu Maria. Baik Bu Lesi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Maria, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lesi. Halo juga. Iya, bagaimana nih Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Lesi, hari ini saya baik-baik saja gitu. Oke, tadi Bu Maria WA saya ya, katanya mau ngajak ngobrol nih. Iya nih Bu Lesi, memang sih baik-baik saja, tapi lagi ada sedikit galau nih, ada sesuatu nih yang mau saya ceritain ke Bu Lesi. Oke, kalau begitu kita ngobrolnya nggak terlalu lama ya Bu, kira-kira sekitar 10 ya sampai 15 menitan lah. Ngomong-ngomong nih, Bu Maria, ada apa sih mau ngobrolin apa coba sok siang ini nih? Mungkin Iya, ada permasalahan nih. iya boleh sih, makasih ya sebelumnya. Ini nih saya mau cerita nih. Jadi kan apa ya, saya tuh lagi ada sedikit kendala lah di kelas tentang pembelajaran di kelas. Bukan tentang pembelajarannya Mhm. sih. Jadi kan saya itu kan pegang anak TK ya, anak PAUD. Nah, di sini tuh Mhm, jadi ada betul. anak yang punya kendala tuh dia tuh belum mau ditinggal sama ibunya. Jadi saya tuh punya masalah menghadapi tentang kemandirian anak nih Bu Lesi. Jadi itu anak kalau ditinggal sama ibunya dia nangis ataupun gak mau masuk kelas. Jadi nah setiap Mhm. hari jadi ketika pembelajaran itu anak didampingin terus sama ibunya. Jadi kan saya mungkin juga Mmm. sebagai guru kelas sedikit agak agak risih juga ya. Terus saya juga berarti ini anak tuh belum mandiri gitu Bu Lesi masalahnya. Oh, jadi Bu Maria saat ini mengalami kesulitan dalam menumbuhkan kemandirian pada salah satu siswa Bu Maria gitu ya, Bu?
Iya boleh sih, bener. Saya kok rasanya sulit banget ya untuk membuat anak ini bisa mandiri gitu. Oke, Bu Maria, karena waktu ngobrol kita ini pendek, Bu Maria ingin mendapatkan apa sih dari diskusi ini? Dari percakapan ini coba. Apa ya, kalau harapan saya sih sebenarnya, dengan diskusi ini tuh saya pengen supaya saya bisa mendapatkan jawaban atau solusi dari hal-hal yang, bisa saya lakukan gitu untuk mengatasi masalah murid saya yang belum bisa mandiri ini, Bu Lesi. Oke. Berarti apa yang bisa Ibu Maria lakukan supaya murid ini kira-kira bisa mandiri gitu? Ya boleh sih, gimana ya, kalau menurut saya nih ya, supaya murid saya itu bisa mandiri sama mau belajar sendiri di dalam kelas, Ya. saya mungkin akan mulai bicara dulu nih sama anaknya nih dari hati ke hati. Kemarin-kemarin emang udah, cuman kayaknya memang belum terlalu intens ya. Terus saya juga Iya. mau coba bicara lagi sama orang tuanya tentang perkembangan kemandirian anaknya gitu. Saya kayaknya jadi mau bicara sama anaknya juga, mau bicara juga sama orang tuanya, kayaknya gitu deh. Oh, gitu ya. Baik, Bu. Kalau menurut Bu Maria, anak-anak mandiri itu seperti apa sih, Bu? Anak yang mandiri ya, kalau menurut saya itu, anak yang mandiri itu adalah anak yang sudah mampu melakukan aktivitasnya tuh sendiri tanpa harus dibantu atau ditemani lagi sama orang tuanya. Terutama untuk kegiatan-kegiatan yang sangat sederhana lah untuk dirinya sendiri kayak belajar atau pakai sepatu itu kan masih kegiatan-kegiatan yang sederhana ya gitu. Jadi kalau mereka sudah bisa melakukannya sendiri tanpa dibantu, mungkin itu salah satu bentuk kemandirian. Hmm. Oke, jadi anak-anak memahami apa yang harus dilakukan dan anak-anak bisa menyelesaikannya apa yang menjadi kewajiban secara sendiri. Benar begitu ya, Bu? Iya boleh sih, kayak gitu deh idealnya kalau menurut saya. Mhm mhm mhm. Oke, baik nih. Kalau misalnya anak-anak di level itu kita kasih poin 10. Begitu terus anak-anak yang belum mampu sama sekali kita kasih poin 1, misalkan ya poin 1. Iya, iya. Menurut Bu Maria nih, anak yang di kelas Bu Maria itu kira-kira berada di level berapa? Untuk di kelas saya itu ya, di kelas saya itu beragam sih Bu Lesi. Jadi ada yang bisa diposisikan di level 10 Hmm. karena memang sudah bisa sendiri ya, sudah bisa sendiri tanpa dibantu, pokoknya anaknya bisa benar-benar mandiri. Kalau ada juga yang ada di level 5 jadi sudah bisa tapi di awalnya masih harus dibantu gitu. Jadi hanya ada pembukanya aja lah dibantunya. Ada lagi juga yang di level 1 ya contoh anak yang ini ya, jadi dia tuh benar-benar nggak mau apa-apa tuh sendiri. Jadi beragam Bu Lesi gitu. Ya, Oh, jadi beragam ya. Oke, menurut Bu Maria, apa yang bisa Bu Maria lakukan untuk membantu murid-murid Bu Maria berada di level itu dalam perkembangan kesmandiriannya, Bu? Coba kira-kira apa yang akan Ibu lakukan ya Mbak, untuk membantu murid-murid tersebut? gimana ya kalau menurut saya kan, secara ideal, kalau di kelas saya itu berarti kan mereka ada di level 5 lah ya, kalau ditarik rata-rata, dari Hmm. level 5. Jadi kira-kira yang bisa saya lakukan itu, Hmm. untuk orang tuanya itu kira-kira saya itu pengennya anak itu tidak ditunggu lagi lah sama orang tuanya. Berarti, mereka apa, bisa saya Hmm. lakukan supaya itu, gimana ya, jadi, saya tuh punya ide gitu, saya lagi punya ide ini buat mereka bisa sampai ke level yang lebih tinggi gitu, Bu Les. Oh, nah kira-kira apa Bu itu idenya coba? Nah, kalau idenya itu gini nih Bu Lesi nih. Jadi kalau menurut saya, waktu melakukan pembelajaran kan Mhm. kemarin-kemarin emang saya itu kalau bikin pelajaran itu cuma satu atau 2 kegiatan aja tuh. Terus saya juga membiarkan anak-anak bermain dengan teman yang Iya, disenanginnya aja. Jadi suka pilih-pilih temen lah iya. gitu. Jadi saya juga nggak terlalu memperhatikan ya mereka itu bisa, seneng apa enggak sama kerjaan yang saya kasih gitu. Nah, jadi sekarang setelah saya renungkan lagi, usia murid saya itu kan adalah usia yang sedang bermain ya, mereka masih kesulitan lah untuk beradaptasi. Jadi mereka, akan kesulitan untuk main sama temennya. Jadi saya maunya, ada kegiatan yang interaktif.
untuk anak-anaknya, terus biar anak-anak juga bisa seneng. Jadi saya akan menanamkan sikap perilaku positif Iya. agar mau bermain dengan semua temennya. Kayaknya saya akan mulai dengan itu deh, menumbuhkan sikap, perilaku positif dulu sama anaknya. Oke. Wah wah wah, bagus Bu Maria itu idenya benar-benar bagus. Lalu kira-kira bagaimana untuk orang tua, apa yang akan Bu Maria lakukan? Kalau untuk orang tua, gimana ya, saya akan oh ya, kalau untuk orang tuanya gini aja Mhm. Kak ya, saya akan mencoba melakukan pendekatan dan memberikan pemahaman agar orang tuanya bisa memberikan penjelasan pada anaknya tentang sikap mandiri. Jadi ada keselarasan nih, di sekolah kan kita tuntut mandiri, sedangkan sama orang tua masih dibantu, jadi Iya. kan nggak sinkron. Jadi kalau bisa saya akan mendekati lagi orang tuanya supaya ada nih, kesamaan kesamaan cara apa, cara didik dari sekolah sama di rumah gitu boleh sih. Kayaknya saya akan melakukan pendekatan dengan orang tua deh. Kira-kira apa ukuran keberhasilan rencana aksi Bu Maria ini? Kalau menurut saya, keberhasilan rencana saya itu jadi siswa yang tadinya belum mau untuk mandiri atau dia nggak mau ditinggal sama ibunya untuk belajar di kelas. Nah, berhasil itu kalau itu anak sudah Mhm. mau ditinggal sama ibunya, terus sudah mau juga bermain sama temennya. Jadi tanpa belajar masuk kelas tanpa didampingi lagi sama ibunya. Kayaknya gitu deh ukurannya. Oke, baik Bu Maria. Menurut Bu Maria, apakah ada kendala dari rencana aksi yang akan Bu Maria lakukan ini atau yang akan Bu Maria terapkan ini di dalam pembelajaran? Kendala itu pasti ada ya untuk semua ini ya kalau menurut saya. Jadi mungkin kendalanya ada kemungkinan nih peserta didik yang saya sedang apa, sedang saya targetkan ini nggak akan mau bersekolah lagi kalau nggak didampingi ibunya atau anaknya bakalan ngambek. Kayaknya kendalanya sih di situ deh. Hmm, menurut Bu Maria perlu waktu lama nggak untuk menghadapi kendala tersebut kira-kira? Mmm, semoga saya bisa mencoba mengatasi kendala tersebut dalam sebelum akhir semester deh Bu Lesi ya. Gimana ya, kalau pendekatan perilaku itu memang agak Hmm. lama sih kalau menurut saya. Jadi mungkin sekitar setengah atau 1 bulan lagi deh saya bisa apa, jadi saya bisa nyusun dulu nih langkah-langkah pembelajarannya dan kegiatan pembelajaran yang menyenangkannya, juga akan terus memantau perilaku siswa dalam bermain dengan teman setiap harinya. Jadi saya rasa cukup waktu untuk mempersiapkannya, jadi sekitar ya setengah bulan atau 1 bulan deh. Oke 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 oke. Kira-kira ada nggak seseorang yang mungkin bisa membantu Bu Maria untuk mempersiapkan pelajaran ini, Bu? Hmm, oh iya, ada boleh sih ada. Jadi saya kan punya teman sejawat nih di kelas, punya rekan kerja di kelas. Jadi saya akan berdiskusi dengan beliau, Ya. teman saya itu namanya Bu Erna, sebagai teman mengajar saya di kelas untuk rencana aksi Hmm. ini saya akan berdiskusi dengan Bu Erna, terus supaya pembelajaran yang kami lakukan itu saling melengkapi dan juga misalnya Bu Erna itu juga bisa menerapkan pembelajaran yang sama. Jadi cara mengajar kami sama, jadi gitu. Jadi ada keselarasan di antara rekan sejawat di dalam kelas gitu. Jadi kami saling berkolaborasi. Oke, baiklah Bu Maria. Nah, kira-kira kapan nih Bu Maria mau menerapkannya di kelas ini, Bu? Kalau di dalam kelas insya Allah mulai besok juga saya akan mulai mencoba menerapkan Ibu yang kalau ini. Oke. Oke, baiklah Bu Maria. Kita review dulu ya sebentar dari hasil diskusi atau perbincangan kita hari ini. Apa apa yang Bu Maria dapatkan nih dari sesi perbincangan kita ini nih? Atau di diskusi kita kali ini? Mmm, alhamdulillah ya, tadi kan awalnya saya bingung nih Bu Lesi tentang masalah murid saya yang belum bisa mandiri, Hmm, masih harus selalu ditunggu oleh ibunya. Tapi hmm, akhirnya saya akhirnya jadi saya bisa tahu nih apa yang harus saya lakukan dan siapkan untuk pengembangan kemandirian di kelas saya, sampai murid-murid saya bisa menanamkan sikap kemandiriannya dengan pembelajaran dan suasana kelas yang menyenangkan. Saya juga bisa berkolaborasi dengan Bu Erna sebagai rekan sejawat, jadi saya merasa, apa ya, semangatlah untuk memulai, apa, praktek pembelajaran ini Bu Lesi. oke. Wah, keren sih Bu Maria. Kalau gitu kita ketemu lagi minggu depan ya Bu.
Saya pengen dengar cerita dari Ibu nih, bagaimana perkembangan siswanya yang tidak mau ditinggal di kelas, terus juga, melihat bagaimana melihat kemandirian siswanya di kelas. Tapi jangan lupa ya nanti hubungin saya kalau misalkan butuh support gitu. Boleh boleh Bu Lesi, boleh boleh. Iya. Oke, terima kasih ya Bu Maria, sampai ketemu kita minggu depan dengan cerita yang seru nih, Bu. Ih, sama-sama Bu Lesi, terima kasih juga. Terima kasih untuk support dan bantuannya ya Bu Lesi. Oke, sama-sama Bu Maria. Iya. Oke, Ketemu lanjut ya. Bu. Oke. Eh, Bu Lesi, alhamdulillah ya tadi kita sudah melakukan proses coaching, kegiatan coaching. Kira-kira gimana nih Ya, refleksinya Bu alhamdulillah sekali. ya, refleksinya Bu Lesi bagaimana Oke, nih? refleksinya saya dari sini, pertama di sini pada saat melakukan skoci yang yang saya rasakan sendiri ya Bu ini proses coaching ini adalah berjalan dengan baik Bu, sesuai misalkan dengan alur ceritanya sebagai percakapannya kita, sehingga saya pribadi bisa leluasalah menyampaikan keluhan saya terhadap coachnya itu ibu sendiri. Terus juga di sini ada beberapa yang harus saya masih perlu diperbaiki ya Bu. Di sini di mana saya di situ mengajukan apa? Bagaimana saya mengajukan apa? Agar diri saya merasa lebih apa namanya lebih berkompetensi gitu ya. Saya itu merasa terpacu eh, apa untuk diri saya bagaimana dengan apa bagaimana saya mencari ide-ide dalam proses pembelajaran. Yang pada awalnya kan saya merasa buntu tuh Bu ya Bu. Tapi setelah melakukan coaching ini, misalkan Ibu sebagai coach-nya, saya sebagai coaching-nya, kok dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu lakukan itu saya semakin terbuka, Bu. Ya, terus juga semakin enak aja gitu dan ide-ide itu datang dengan sendirinya, Bu, gitu. Iya ya, alhamdulillah ya berarti. Mhm, Berarti ada umpan balik nggak nih heeh. dari Bu Lesi nih? Nah, kalau umpan balik itu dari saya pribadi ya, Bu, saya ini merasa senang banget, Bu. Saya itu merasa agak sedikit berkurang gitu ya dengan kita ngobrol seperti ini. Nah, sebenarnya kalau masalah untuk permasalahan mungkin semua orang juga pasti punya masalah ya Ibu. Tapi mungkin untuk permasalahan itu berbeda-beda tingkatannya. Ada yang mungkin ketika orang tersebut bisa memecahkan masalah dengan sendiri, Betul. ada juga ketika misalkan orang harus bisa memecahkan masalah walaupun tanpa dibantu, hanya untuk mengarahkan saja, mereka sudah bisa menemukan Bu masalahnya gitu apa ke jalan keluarnya. Nah kayak seperti ini tadi Bu saya lakukan dengan Bu Maria gitu seperti itu. Jadi walaupun tanpa Ibu Maria mengarahkan saya, dengan sendirinya saya bisa menyelesaikan atau bisa mencari, oh harus seperti ini nih masalahnya misalkan harus saya oh harus seperti ini terus saya bisa mengapa bisa mencari solusinya gitu seperti Hmm, itu Bu. iya ya, berarti ya alhamdulillah ya, berarti proses coaching coaching ini lumayan ya, membantu sekali. Jadi yang Bu Mm-mm. Lesi rasakan pada saat coaching tuh bagaimana? Sebenarnya untuk merasa senang pastinya ya Bu ya, untuk untuk kegiatan coaching ini yang permasalahan yang saya hadapi ini bisa terselesaikan dengan baik, terus juga saya bisa menemukan jalan keluarnya, terus juga selain itu juga secara tidak langsung juga mungkin ada walaupun misalkan ada ketakutan sendiri bagi saya sendiri gitu ya, saya merasa takut, oh bagaimana kalau misalkan saya tidak bisa melakukannya, tapi seminimal mungkin saya bukan seminimal, semaksimal mungkin saya harus mencoba dan saya harus melakukannya, Bu. Kalau tidak saya coba berarti kita kan tidak tahu hasilnya nanti akan seperti apa ya. Nah, pada saat berasa tadi ketika kita proses coaching ini kok semuanya agak terbuka lah gitu pemikiran saya gitu ya. Jadi banyak ide-ide yang keluar gitu dengan sendirinya gitu Bu. Seperti itu.
Jadi yang tadinya buntu udah mulai ada pencerahan mungkin gitu ya, Bu Lesi ya? Iya, udah ada menemukan jalan nih, jalan keluarnya udah ada gitu. Oke. Dan saya sih seneng banget gitu. Mudah-mudahan tidak hanya sekali ini, ada 2 kali, 3 kali, 4 kali dan seterusnya kita bisa saling. Ya Bu. Ya walaupun bisa Bu Maria di sini hanya bisa mengarahkan saja gitu. Iya, Tapi dengan mengarahkan itu jadi membuka pemikiran saya dengan sendirinya gitu. baik baik, ya ampun, terima Mungkin kasih. seperti itu ya Bu, refleksi dari saya. Iya, Iya. baik baik Bu Lesi, terima kasih Mm-mm. untuk refleksinya ya. Oke. Oke. Hitung 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 hitung. Entar dulu nih, nge-freeze dulu nih. Dah. Udah, heeh, sok sok. Oke, siap ya? Hitung 1, 2, 3. Halo Bu Maria. Iya, Bu Lesi. Nah, kita kan tadi sudah melakukan praktek coaching ya. Kebetulan saya menjadi coachnya, Ibu menjadi coachingnya. Kira-kira refleksi Bu Maria itu bagaimana, Bu? Pada saat proses coaching tadi ya, Bu Lesi ya? Pada saat proses coaching tadi kan Hmm, kita bercakap-cakap nih ya. Jadi kalau menurut saya tadi komunikasi yang udah kita lakuin itu tuh berjalan cukup nyaman ya. Nyaman, kondusif, nyaman juga. Terus kayak dari Bu Lesinya itu kan sudah melakukan yang memang sesuai alurnya gitu. Ada pertanyaan-pertanyaan dari alur Tirta yang memang sudah dilakukan juga. Percakapan-percakapannya ada apa Boles itu sudah kayak apa ya namanya tuh sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik gitu loh buat saya. Jadi apa saya tidak dihujat, saya tidak di apa tidak dipaksa untuk mengikuti arahannya Bu Lesi, tapi alhamdulillahnya jadi Bu Lesi itu justru mengarahkan saya untuk bisa menggali diri saya sendiri. Saya bisa menemukan jawaban gitu dari apa persoalan-persoalan yang saya hadapin. Justru karena mungkin kan memang apa, tadinya saya buntu, tiba-tiba dapat teman ngobrol. Nah, teman ngobrolnya itu tuh bisalah mengarahkan saya untuk, kasih pertanyaan-pertanyaan yang bikin saya, "Oh, ini sebenarnya jawabannya," gitu. Karena kan mungkin yang tahu kondisi kelas kita kan kita sendiri ya, kita yang tahu, kita yang ini. Cuman ketika sedang buntu mungkin semua itu jadinya nge-blank gitu, tapi ketika ada coach yang membimbing kita untuk apa, menggali potensi kita gitu, menggali potensi untuk jawaban-jawaban dari permasalahan kita, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah Bu Lesi apa terbantu sekali gitu. oke. Nah, kira-kira ada nggak umpan baliknya dari Bu Maria ini sendiri? Kalau Bagaimana umpan baliknya? umpan baliknya ya, kalau misalnya dari yang percakapan tadi itu, kalau Hmm. saya sih gini, kalau menurut eee, saya itu bisa menemukan cara baru untuk memperbaiki masalah yang saya hadapi tuh Bu Lesi. Saya juga ngerasa bahwa, di awal-awal ketika saya merasa bingung, merasa buntu, tapi akhirnya saya tuh ngerasa seneng, karena saya bisa nemuin jawaban dari diri saya sendiri. Terus, eee, permasalahan yang saya hadapin apa, jawabannya apa, udah gitu ditambah dengan, coach yang bener-bener, terus ada gitu untuk mendampingi saya. Jadi, coach-nya itu tuh bener-bener hadir gitu buat nemenin saya selama saya menemukan, pencarian dari pertanyaan yang harus saya temukan jawabannya, gitu. Oh, oke. Jadi begitu ya untuk umpan baliknya. Nah, sekarang nih, yang bagaimana sih perasaan Bu Maria pada saat di coaching tadi? Perasaan saat coaching ya, sebenarnya awalnya sih jujur ya, deg-degan juga, bingung, terus agak-agak Heeh. sedikit Mhm. malu-malu gitu kan, maksudnya untuk, Mhm. mengutarakan Iya, betul. permasalahan yang saya hadapi gitu, oh kayak gini. Tapi memang ternyata sebagai pendidik itu, sebagai guru itu kita memang butuh temen gitu ya, buat ngobrol, buat, sharing, buat berbagi-bagi, bagi ilmu, bagi apa, bagi masalah ternyata, dan saya tuh berbagi masalah sama Bu Lesi gitu. Iya. Alhamdulillah, tapi kan gimana ya, jadi ketika kita sudah berbagi gitu, apapun itu masalah ataupun apa, apapun ilmu ternyata bisa menemukanlah jawabannya. Jadi saya tuh ngerasa seneng karena saya bisa nemuin orang yang bisa membantu dan diajak bicara untuk bertukar pikiran mengenai kendala yang dihadapi oleh saya di sekolah terutama. Jadi, eee, pikiran-pikiran buntu saya yang Oke. tadinya benar-benar buntu, nggak, pokoknya saya nggak tahu nih, harus gimana lagi kan, apa menghadapi masalah murid itu kan setiap hari berhadapan dengan murid, tapi ketika ketemu dengan masalah yang nggak bisa kita selesaikan, itu rasanya tuh, apa ya,
mengendap gitu, mengendap di apa, di otak. Jadinya untuk menghadapi pembelajaran lagi tuh kita jadinya bingung. Tapi ketika sudah di coaching tadi, ketemu sama teman, ketemu sama coach yang benar-benar hadir untuk coachingnya, alhamdulillah jadi eh, bisa menemukan jawaban. Jadi saya ngerasa seneng, saya nggak ngerasa buntu lagi, saya ngerasa oh iya ini jawabannya. Dan itu jawaban itu sebenarnya bukan diarahin sama Bu Lesi, tapi Bu Lesi hanya apa ya, menggali aja, ternyata ya jawaban itu dari diri saya sendiri gitu. Jadi saya nggak merasa Mhm, jawaban betul. jawaban dari Bu Lesi itu merupakan tekanan buat saya, merupakan apa, satu keharusan buat saya, karena memang Iya 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 iya. jawaban itu Jadi kita sih mengalir aja ya, Bu, ketika iya, misalkan ada semua betul. mhm. Betul sekali Bu Lesi, itu jadi jawaban yang sudah saya temukan, jadi saya merasa senang dan bahagia Iya sekali. iya, betul Terima sekali. kasih sekali Bu Lesi, gitu. Jadi kita saling sharing-sharing aja gitu. Betul, betul betul Bu Lesi, makasih banyak Iya. ya. Makasih Oh dan iya Ibu Maria, mhm, sama-sama. iya, Iya iya, iya. sama-sama. Sampai ketemu lagi nanti Bu Iya, Lesi ya. mhm. Iya, hayu, Ayo oke. ya, Oke oke oke. assalamualaikum. Iya. Ya.